Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok saya yang telah hadir dalam presentasi saya, Bapak Hasan, Bapak Brahma, dan Bapak Tirto. Sebelum kita memulai presentasi ini, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai, terima kasih. Untuk hari ini saya akan mempresentasikan tentang literasi digital. Teman-teman ada yang tahu tentang literasi digital? Kita tahu ya, karena literasi digital itu sekarang sudah menjalar kemana-mana, mulai dari guru dan mulai dari siswa. Karena literasi ini akan digunakan untuk pada masa abad 21 dan digunakan untuk masa-masa yang akan memperlancar kegiatan guru dan siswa sebagai asesmen raport dan sebagai asesmen penilaian dan juga memperlancar segala aktivitas pekerjaan kita. Untuk memulai presentasi ini, saya akan membuka slide saya. Ini. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah. Ya. Sudah terbuka, Bu. Sudah. Yang pertama yang akan saya jelaskan di sini adalah media pembelajaran TIK e-learning di sini. Ini. Terus yang slide kedua, pendahuluan. Sebelum kita melakukan kegiatan inti, kita harus melakukan pendahuluan dulu kepada peserta didik. Yang pertama adalah berdoa dulu, kemudian mengabsensi. Setelah mengabsensi, kita menyampaikan tujuan pembelajaran materi yang akan disampaikan kepada anak-anak. Kemudian untuk yang kedua, kegiatan intinya itu hanya 8 menit saja. Ya, kita akan menjelaskan kepada anak-anak tentang apa itu perangkat TIK dan hubungannya. Kemudian kita juga akan menjelaskan tentang alamat, identitas, dan akun, cara untuk membuat e-learning atau TIK tersebut. Kemudian kita juga akan menjelaskan tentang perangkat TIK yang digunakan pada platform teknologi sekolah gerak atau yang sekarang ini akan digunakan oleh guru. Kemudian kita akan menjelaskan juga tentang produk-produk platform teknologi aplikasi yang akan digunakan. Yang terakhir kita juga akan menjelaskan tentang mengaktifasi akun belajar. Ini langsung saya ke tujuan. Tujuan saya untuk mempelajari ini adalah memahami pemanfaatan TIK dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Di sini dia sesuai dengan platform guru, platform siswa, dan sumber daya sekolah. Contohnya di sini platform guru adalah platform guru yang ada di raport. Jadi kita itu bisa membuat penilaian atau asesmen platform raport melalui aplikasi yang sudah ada. Sedangkan platform yang untuk siswa, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi untuk mengerjakan tugas. Contohnya bisa menggunakan Google Classroom atau menggunakan aplikasi yang dapat mempermudah anak-anak. Ini untuk yang kedua, komponen praktek TIK-nya di sini ada beberapa komponen. Dia ada pesan atau paket, ada perangkat teknologi pengirimnya, dia juga ada perangkat teknologi penerimanya. Jadi perangkat TIK ini dia memiliki 3 pesan. Yang pertama adalah perangkat teknologi pengirim dulu. Sebelum pengirim kita buat pesan dulu ya. Habis buat pesan, kemudian kita kirim, kemudian umpan baliknya yang akan menerima pesan tersebut namanya perangkat TIK dan hubungannya. Yang kedua di sini alamat dan identitas akun. Di sini kita bisa membuat beberapa akun yang digunakan pada pembelajaran, contoh aplikasi guru belajar atau aplikasi Google Classroom atau aplikasi yang berhubungan dengan guru dan peserta didik. Di
Di sini sudah ada alamat identitas akun, ada pengirimnya, kemudian juga ada penerimanya. Di sini sudah ada. Kemudian yang ini perangkat TIK yang digunakan pada platform teknologi, dia berupa komputer, laptop, dan HP. Kemudian juga kita bisa ke Android ya, Android ini adalah ke HP. Kemudian Microsoft ini melalui laptop. Ini adalah perangkat TIK yang digunakan platform teknologi. Kemudian yang D, untuk mendapatkan produk-produk platform teknologi, kita dapat mengoperasikan satu, bisa memasang install pada perangkat. Nah, ini bisa perangkat komputer atau perangkat Android yang kita miliki. Yang kedua, kita bisa mengakses melalui web atau browser, contohnya kepada Google atau Mozilla yang biasanya kita gunakan untuk mencari sumber-sumber aplikasi atau sumber-sumber pembelajaran. Kemudian yang E, mengaktifasi akun belajar ID. Biasanya kita sudah memiliki yang namanya aplikasi guru belajar. Kita bisa mendaftarkan di guru belajar itu dengan cara menginstal, kemudian membuka. Di situ nanti kita akan menemukan akun yang akan diisi sesuai dengan nama, KTP, kemudian NUPTK, diisi juga, SIM PKP juga diisi. Nah, ini akan mengirimkan alamat-alamat sesuai dengan email yang akan kita masukkan ke dalam akun pembelajar. Yang B, akun pembelajar akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud ke peserta didik atau ke tenaga pendidikan. Jadi untuk aplikasi yang kita gunakan sekarang ini adalah guru belajar, itu akan langsung masuk resmi ke Kemendikbud karena akun tersebut, guru belajar ini akan membimbing guru dan siswa untuk mencapai suatu proses pembelajaran di mana terdapat sumber-sumber dan aplikasi-aplikasi yang banyak sekali berupa RPP, berupa asesmen, penilaian, dan berupa materi-materi yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Kemudian yang D, akun pembelajaran yang sudah siap ini akan disesuaikan dengan satuan pendidikan masing-masing. Contoh, dalam guru belajar tersebut kita bisa mendapatkan sumber-sumber belajar dari mapel apa saja, matematika, bahasa Inggris, seni budaya, di situ sudah ada dan lengkap. Ini ada yang bertanya kira-kira dari materi saya, silakan. Iya, Bu Intan, saya tanya. Ya, untuk aplikasi apa yang membuat kelancaran bagi tugas, terutama siswa? Aplikasi apa yang membuat kelancaran untuk apa ya, istilahnya membuat tugas itu lebih mudah? Kalau untuk aplikasi-aplikasi itu banyak sekali. Boleh pakai Google Classroom, boleh menggunakan aplikasi Quizzes, boleh juga kita menggunakan sekarang ini namanya Telegram, tapi belum begitu populer ya. Atau juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi e-learning yang lain. Tapi untuk anak-anak yang enak itu mereka kan suka dengan HP, suka menarik, suka utak-utak, suka membuat gambar-gambar. Nah, lebih enak kita biasanya menggunakan aplikasi-aplikasi yang bergambar. Contoh, pakai e-learning-nya ya, pakai TIK-nya, tetap pakai Android mereka. Mereka kan susah menggunakan laptop atau komputer. Kita bisa menggunakan yang namanya, kalau untuk tugas Google Classroom boleh itu nanti bisa dikirimkan emailnya. Atau bisa mengisi quizzes, nah itu sudah ada gambarnya, quiz-quiznya juga ada. Kemudian kita juga bisa menggunakan Filmora. Nah, di sini adalah aplikasi Filmora yang biasanya digunakan untuk video. Kita bisa membuat video, membuat PowerPoint, membuat penilaian atau membuat apapun menggunakan Filmora juga bisa. Itu Filmora itu dapat digunakan untuk anak-anak gambar-gambar, jadi anak-anak tidak bosan. Atau menggunakan Telegram boleh. Telegram itu sama seperti WA, tetapi kalau Telegram itu dia sifatnya lebih banyak kapasitas untuk video-video, untuk gambar-gambar, untuk penilaian-penilaian. Itu Pak. Kira-kira ada yang bertanya lagi?
Boleh? Oh ya, mau tanya Bu Intan. Ya, Pak. Untuk biasanya untuk pengiriman kegiatan seperti video dan seterusnya, untuk diisi penyimpanan di kata Bu Intan di Telegram itu apakah bebas untuk penyimpanan dibandingkan dengan di WA? Kalau di WA kan kalau terlalu banyak kan menjadi apa ya istilahnya overload nantinya. Ya, kalau untuk Telegram sendiri yang saya pakai itu kapasitasnya lebih ringan daripada WA, Pak, karena WA itu terlalu berat. WA itu kan kita harus taruh dulu di dokumen, baru kita diupload, baru ke WA. Kalau ke Telegram memang sudah ada tempat aplikasinya, seumpamanya kita mau mengirimkan video, videonya ada di buku dokumen HP. Kemudian kita share ke Telegram. Nanti di HP itu, di video itu kita hapus, tapi di Telegram itu masih ada. Masih ada itu, Pak. Jadi tidak hilang karena saya memang pakai itu. Itu tidak hilang karena memang di dalamnya itu memang banyak sekali kapasitas yang besar, bahkan 2000 lebih daripada WA. Dan itu ringan sekali daripada WA. Soalnya gitu. kalau pakai WA itu hang HP saya, tapi kalau Telegram gitu. Oke. Terima kasih Bintang penjelasannya. Ya, ada lagi? Sudah, Pak? Sampun? Pak Brahma, Pak Hasan? Sudah? Sudah. Ini untuk kegiatannya saya refleksi ya di sini. Apakah hal yang baik yang telah Anda pelajari dari kegiatan TIK ini? Hal yang baik yaitu kita dapat mengetahui seberapa manfaat pada penggunaan e-learning pada abad ke-21, terus seberapa pentingnya literasi digital itu pada saat ini, karena pada masa pandemi ini kita hanya bisa menggunakan literasi digital karena belum tatap muka pada saat ini. Kemudian yang kedua, sebutkan platform yang digunakan untuk teknologi guru penggerak. Platform yang digunakan untuk guru di sini menggunakan ini ya, platform untuk guru sekolahan itu rapot. Rapot itu sudah mau mengaplikasikan platform, tapi masih belum ada aplikasinya. Tapi rencananya mau dibuatkan platform. Untuk yang terakhir, tuliskan cerita tentang pengalaman dalam menggunakan aplikasi TIK. Nah, ini bisa ditulis sendiri, nggih, pengalamannya bagaimana. Kemudian kegiatan penutupnya, guru mengajukan pertanyaan, nah ini tentang materi perangkat TIK kepada peserta didik, aplikasi apa yang kamu pakai untuk kelancaran membuat tugasmu untuk daring. Ini tadi sudah dijawab sama Pak Tirya ini. Sudah nggih, berarti saya kembali lagi ke forum. Oke, sudah jelas ya tadi nggih Pak nggih? Sudah jelas? Ya udah jelas Bu. Terima kasih atas kesempatan kelompok saya yang sudah hadir pada presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa dipakai untuk kedepannya. Sebelum saya menutup presentasi ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang telah kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kedepannya. Doa mulai. Terima kasih atas presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.